Get on my head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pengantar ekonomi makro akan menjelaskan tentang interaksi dengan dunia internasional. Sebelum itu, perkenalkan saya Fadila Nurisnaini, NPM 721221490, selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Dufitria, NPM 721221504. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Tridiani, NPM 721221501. Saya sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Safaria, NPM 721221511. Di sini saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan materi tentang neraca pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Aisyah Rahmi, NPM 721221495. Di sini saya sebagai pemateri 5 yang akan membahas pasar valuta asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurafika, MPM 721221548. Saya sebagai penjawab. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Hulida Sukma, NPM saya 721221534. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat, NPM 721221498. Interaksi dengan dunia internasional bermanfaat untuk mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional, yaitu ekspor dan impor, yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter serta organisasi ekonomi swasta maupun pemerintah, dan kerjasama ekonomi antar negara. Interaksi dengan dunia internasional meliputi bagaimana hubungan ekonomi antar satu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antar kedua negara maupun antar beberapa negara. Cakupan kerjasama ekonomi internasional sangat luas. Ada yang langsung memberikan manfaat, ada juga yang baru memberikan manfaat dalam jangka panjang. Interaksi dengan dunia internasional. Interaksi dengan dunia internasional ini merupakan siklus ekonomi yang membahas tentang saling ketergantungan antar beberapa negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional, seperti sumber energi Amerika Serikat. Misalnya sangat bergantung pada produsen luar negeri, dan Jepang mengadopsi setengah dari makanan yang dikonsumsi oleh penduduknya. Sebaliknya, negara-negara berkembang sangat membutuhkan teknologi yang dikembangkan dan dihasilkan oleh industri negara tersebut. Dalam jangka panjang, pola perdagangan internasional ditentukan oleh prinsip-prinsip keunggulan pokok. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. 1. Kerjasama ekonomi bilateral, sama dengan kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. 2. Kerjasama ekonomi regional, sama dengan kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. 3. Kerjasama ekonomi multilateral atau internasional, sama dengan bentuk kerjasama ekonomi ini melibatkan banyak negara dan tidak terlihat oleh batas region atau wilayah atau kawasan negara tertentu. 4. Kerjasama ekonomi antarregional, sama dengan kerjasama ekonomi antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional.
Pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Tujuan kerjasama ekonomi antar negara meliputi hal-hal berikut. 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. 2. Memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. 3. Mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. 4. Memperluas lapangan kerja. 5. Menambah devisa negara. 6. Mendistribusikan manfaat sumber daya. 7. Mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. 8. Mempercepat pembangunan ekonomi dunia. 9. Meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Teori keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh seorang bernama David Ricardo. Menurutnya, negara yang tidak memiliki keunggulan absolut tetap dapat berkontribusi dalam perdagangan internasional dengan cara melakukan spesialisasi pada produk-produk yang dihasilkan di negara tersebut. Dari teori perdagangan internasional, berikut ini hal-hal yang menjelaskan tentang teori tersebut. 1. Teori keunggulan mutlak atau absolut. Adam Smith merupakan orang yang mengemukakan teori keunggulan mutlak. Ia berpendapat bahwa teori keunggulan mutlak dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya, dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dalam produksinya sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pembayaran yang pertama ada transaksi berjalan, adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang atau jasa dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Dan yang kedua, transaksi modal biasanya dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Transaksi modal terdiri dari aset tetap dan hibah investasi. Sebagian besar transaksi modal berupa transfer modal. Yang ketiga, transaksi finansial adalah transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam waktu 1 periode. Jenis-jenis neraca pembayaran. Pada dasarnya, neraca pembayaran terdiri dari debit dan kredit. Kredit berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang menghasilkan devisa atau memberikan tagihan terhadap luar negeri. Sedangkan debit berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pengurangan jumlah devisa, karena pengurangan jumlah devisa yang ada pada debit diperoleh dari pembayaran atau yang memunculkan hutang terhadap luar negeri. Komponen-komponen neraca pembayaran yang pertama ada neraca perdagangan, dan yang kedua ada neraca lalu lintas modal, yang ketiga ada neraca lalu lintas moneter, dan yang keempat ada neraca hasil modal, dan yang terakhir neraca jasa. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar valuta asing dan penentuan nilai tukar mata uang. Valuta asing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional. Falas juga termasuk ke dalam salah satu bagian devisa. Secara sederhana, valuta asing atau biasa disebut dengan falas adalah mata uang asing yang diakui dan bisa diterima oleh negara lain. Valuta asing dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi ekonomi internasional atau perdagangan internasional.
Fungsi valuta asing: alat tukar dan pembayaran internasional, alat pengendali kurs, alat memperlancar perdagangan internasional. Jenis-jenis pasar valuta asing: pasar spot, pasar forward, pasar secondary option. Jenis-jenis transaksi valuta asing. 1. Transaksi spot. Transaksi yang berupa pembelian dan penjualan valuta asing atau falas atau mata uang dengan cara serah terima dan pembayaran antar bank yang segera diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja. 2. Transaksi forward. Transaksi yang berupa kontrak yang disetujui pada hari yang sama tetapi penunaiannya akan dilakukan di masa depan atau tanggal yang sudah disepakati. 3. Transaksi swap. Suatu transaksi yang melibatkan kontrak pembelian dan penjualan valuta asing dengan menggunakan harga spot yang sudah dikombinasikan dengan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang sama dengan harga forward. Transaksi option. Suatu kontrak yang dipakai untuk mendapatkan hak dalam upaya untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing pada harga, rentang waktu, dan jenis-jenis kurs valuta asing. 1. Kurs jual. Harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau money change kepada seseorang yang ingin menjual valuta asing atau menukarkan rupiah dengan valuta asing. Kurs beli. Harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau money change kepada seseorang yang ingin membeli valuta asing atau menukarkan valuta asing dengan rupiah. 3. Kurs tengah. Kurs yang diberikan bank atau money change antara kurs jual dan kurs beli atau kurs jual dan kurs beli dijumlah kemudian dibagi 2. Contoh perhitungan kurs valuta asing. Suatu hari putri siswi sedang diberikan pekerjaan ke luar negeri dan ia mendapatkan bayaran dari perjalanan itu sebesar Rp 45 juta. Pada saat melakukan pekerjaannya, nilai tukar yang berlaku sebagai berikut: kurs jual Rp 15 juta per US, kurs beli Rp 14 juta 500 per US. Seberapa yang bayaran yang akan diperoleh putri dalam nilai dolar Amerika Serikat? Putri akan menukarkan mata uang rupiah ke dolar Amerika Serikat. Berikut cara menghitung kurs jual. Rp 45 juta dibagi Rp 15.000 sama dengan US 3.000. Jadi uang yang dimiliki oleh putri dalam bentuk dolar Amerika sebagai US 3.000. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.